tapi masalahnya sudah genderang sudah dimulai. Ya, dengan membuat laporan polisi, ya berarti kami juga tinggal diam. Berarti kami juga bisa melaporkan dengan laporan balik pencemaran nama baik. Jadi gini ya, kita tanggal 12 September 2023 kita sudah membuat laporan ke Polres Tangerang Selatan. Siapa yang dilaporkan? Yadi, ya Suryadi. Siapa Suryadi itu? Yaitu orangnya Gus Anom. Apa yang dilaporkan? 372 dan 378, penipuan dan penggelapan. Di mana dia sudah buka cek. Saya dengan Bang Yadi Sembako pada saat itu memang sepakat untuk melakukan satu kegiatan, yaitu launchingnya perusahaan mereka. Dan di situ kegiatannya di tanggal 26 Agustus, dan memang kami buat kesepakatan kontrak kerja bahwa H-1 akan dilakukan pembayaran. Dan memang beliau memberikan saya cek di H-1 di tanggal 25, tapi pada saat kami cek tanggal 28 batas akhir pembayaran ternyata ceknya kosong. Dan dari tim mereka pun menjanjikan hampir setiap hari kami coba untuk secara kekeluargaan, tapi dengan batas akhir waktu yang sudah ditentukan, akhirnya kami mengambil langkah tegas untuk ke langkah yang jalur hukum. Total kerugian yang nyatanya 198.090.000. Oke, yang diluruskan yang pertama pastinya kata-kata penipuan dan penggelapan yang selama ini terpublish oleh orang-orang yang berhak. Kita bukan menjengkali atau mengecilkan besaran dana, tapi tidak boleh. Tetap kita menganut asas praduga tak bersalah. Tidak boleh mengatakan penipuan, penggelapan atau kejahatan lainnya. Harus menggunakan kata dugaan. Itu yang pertama yang harus kita luruskan. Yang kedua harus saya sampaikan juga di sini, karena profiling beliau adalah identik dengan profesi sebelumnya, ya, dengan keberagaman profesi, tapi saat ini berbicara dengan kapasitas sebagai komisaris. Komisaris PT yang sudah sah berdiri dengan akta otentiknya. Dan beliau adalah komisaris, Pak Yadi Sembako adalah selaku direktur. Nah, jadi kita harus sampaikan bahwa secara pertanggungjawaban PT itu sebenarnya adalah direksi. Itu bukan kata saya, bukan kata beliau, tapi adalah kata undang-undang. Gitu. Jadi jika Pak Yadi memang untuk mau meluruskan dalam hal ini, bisa dikatakan kami mewakili lah. Kenapa? Karena tidak terpisahkan antara direktur dengan komisaris. Ya, dan yang ketiga, perihal mengenai adanya somasi terbuka. Ya, berapapun angka yang dimaksud, ini nanti beliau juga akan menyampaikan sebenarnya kronologisnya. Kenapa? Karena pada saat acara tersebut adalah pesta rakyat, ya, di tanggal 26 Agustus, Bang, ya. Iya. Tanggal 26 Agustus tersebut adalah tidak adanya dipungut adanya tiketing atau sponsor, tidak, karena itu adalah pesta rakyat dan itu adalah momen di hari kemerdekaan. Ya, jadi bukan karena adanya launching perusahaan, tapi memang adanya pesta rakyat dan pastinya adanya kerjasama. Jadi ada beberapa hal di sini yang disampaikan oleh tender atau yang baru calon tender, tapi mengklaim dirinya mengalami kerugian yang sangat besar. Nah, itu dia. Ya, jadi harus dipisahkan dulu. Dan simpul yang mau kami sampaikan, klarifikasi kami adalah bahwa ini tidak ada masuk unsur pidana menurut analisa hemat saya selaku kuasa hukum beliau, karena ini adalah perdata yang mana pembayarannya tertunda gitu. Tapi di sini ada beberapa oknum yang mencoba untuk menyampaikan dan merugikan pihak kita, pastinya pihak dari beliau dan juga pihak dari Bang Yadi Sembako. Itu yang mau kita luruskan. Kalau masalah niat, dari awal kita komit ya Bang. Kalau memang itu tanggung jawab kita, tapi nama kita harus dipulihkan gitu. Kita nggak bisa memungkiri proyek berjalan. Kita nggak bisa memungkiri yang namanya event organizer, dia pasti mengeluarkan adanya budgeting. Kita menghargai itu selama bisa dalam dipertanggungjawabkan secara berita acaranya. Artinya abang menuntut permintaan maaf dari mereka. Pastinya. Baru nanti akan melakukan pembayaran. Yes. Saat ini sebenarnya kita bukannya mau dan tidak mau membereskan, tapi masalahnya sudah
genderang sudah dimulai. Ya, dengan membuat laporan polisi, ya berarti kami juga tinggal diam. Berarti kami juga bisa melaporkan dengan laporan balik pencemaran nama baik. Ya, kenapa? Karena menyatakan sebagai penipu. Kata penipu ini, jangankan ini, beliau aja kepikiran datang ke kantor kita dengan posisi sudah terpuruk. Ya, saya langsung kontak Bang Yadi melalui asistennya, dia posisi sampai diinfus dan sakit dirawat. Mental orang beda-beda. Kenapa? Karena ya beliau mungkin ya sebagai tulang punggung keluarga, tapi dengan pernyataan itu, dengan kondisi di media yang terkabar, jadi beliau jadi bagaimana untuk mencarinya, untuk pemberesannya. Betul, dan ditumpukan ke kita. Saya sampaikan ke beliau, Bang, kalau memang tanggung jawab silahkan bereskan, tapi kalau memang adanya suatu genderang yang dimulai, kita harus tutup genderang itu dengan seksama. Gitu. Jadi jangan sampai sudah dibuat genderang tapi kami bereskan, tapi nama baik kita tidak dipulihkan.